Nah, ini uniknya Kota Tegal itu adalah kita hanya memiliki 3 pimpinan, 3 anggota komisioner, berbeda dengan kabupaten yang anggotanya 5. Sehingga kalau misalkan di kabupaten itu hanya ada P2H, kalau di Kota Tegal itu HP2H, yaitu Hukum Pencegahan Parmas dan Humas. Nah, sebenarnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Bawaslu, jumpa lagi bersama kami di acara Ngopi Pahit, ngobrol pemilu paling hits bersama Bawaslu Kota Tegal. Sebelumnya perkenalkan, saya Riafinola Desi Mansari yang akan memandunya podcast pada hari ini. Namun kami tidak sendiri. Saya bersama narasumber yang luar biasa, yaitu Ibu Nur Alia Saparida SE. Beliau adalah anggota Bawaslu Kota Tegal, Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Parmas dan Humas. Halo Ibu Nur Alia Saparida, apa kabar? Boleh alhamdulillah disapa Bu, sahabat Bawaslu yang sedang menonton? Ya, semangat pagi teman-teman. Saya Nur Alia Saparida, anggota Bawaslu Kota Tegal. Mudah-mudahan sahabat Bawaslu dimanapun berada bisa selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Kegiatan Ngopi Pahit kali ini bertema refleksi kinerja Divisi Hukum, Pencegahan Parmas dan Humas Bawaslu Kota Tegal, atau yang bisa kita sebut Divisi HP2H sepanjang tahun 2025. Pastinya sahabat Bawaslu ingin mengetahui apa saja sih yang dilakukan oleh Divisi HP2H sepanjang tahun 2025. Nanti akan dijelaskan oleh narasumber kita secara detail. Sebelumnya saya ingatkan kepada sahabat Bawaslu Kota Tegal yang sedang menonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube Bawaslu Kota Tegal. Kita kembali nih ke narasumber kita, yaitu Ibu Nur Alia. Sesuai dengan tema kali ini, Ibu, refleksi kinerja Divisi HP2H sepanjang tahun 2025. Sesuai tema ya Bu, refleksi. Mengapa sih refleksi kinerja itu penting untuk dipublikasikan? Ya, terima kasih Mbak Ria. Jadi kenapa ada podcast ini dan juga nanti akan ada podcast di Kordiv yang lainnya, bahwa penting bagi Bawaslu Kota Tegal untuk bisa mendokumentasikan atau mempublikasikan dan merefleksikan apa yang sudah kita lakukan selama tahun 2025. Kenapa? Karena tentu kita sebagai bukti untuk transparansi kepada masyarakat bahwa meskipun tahapan pemilu, tahapan pemilihan telah selesai, maka kita masih terus bekerja, kita masih terus memberikan edukasi kepada masyarakat dan dengan banyak kegiatan. Ada kegiatan soswatif, sosmed dan lain sebagainya. Nah, itu refleksi ini kita ingin berikan informasi kepada masyarakat bahwa Bawaslu tetap ada, Bawaslu tetap bekerja all season, ya, bukan hanya pemilu maupun pemilihan, gitu sih, Mbak. Jadi ikutnya juga informasi publik ya Bu, Betul. ke masyarakat ya, Betul. khususnya Kota Tegal. Jika kita flashback Bu, ke tahun 2025 itu kan merupakan tahun peralihan nih, dari tahapan ke non tahapan. Apa saja sih langkah atau strategi yang Ibu sudah laksanakan khususnya di divisi HP2H ini? Nah, terima kasih Mbak Ria. Jadi untuk 2025 ini memang peralihan ya sahabat-sahabat. Jadi mungkin untuk trimester pertama itu kita masih ada evaluasi sampai akhirnya terlantik kepala daerah, maka sudah mulai memasuki masa non tahapan. Nah,
kebetulan 2025 juga kita tahu masuk ke dalam efisiensi anggaran ya, sehingga tentu kita tidak bisa leluasa lagi untuk melaksanakan kegiatan yang beranggaran. Tetapi tentu Raja Wali tanpa anggaran tetap menjadi Raja Wali ya. Itu kata Cak Toto. Jadi kita tetap untuk terus bersinergi. Nah, strateginya adalah itu tadi, bersinergi dengan beberapa stakeholder, beberapa mitra yang sudah menandatangani kerjasama dengan kita. Kita berusaha untuk menggandeng melaksanakan kegiatan-kegiatan. Misalkan kayak dengan PDNA, kita kan sudah punya MOU, punya PKS, maka kita ketika PDN ada kegiatan, kita kalau bahasa Jawanya itu nembol ya, ikut dalam kegiatan tersebut. Nah, itu merupakan bagian kami untuk bisa terus memberikan informasi, edukasi kepada semua lapisan masyarakat. Oke, gitu. jadi tidak harus berpatok kepada anggaran ya Bu. Betul, Kita harus berkreasi. tetap mengedukasi ya Bu, Betul. kepada masyarakat walaupun melalui forum-forum yang ada di Kota Tegal. Ya. Oke. Ibu, divisi HP2 itu kan salah satu dari 3 divisi yang Ya. ada di Bawaslu Kota Tegal. Bagaimana sih kolaborasi antara divisi hukum, divisi pencegahan, Parmas dan Humas dalam kesatuan selama Ibu pimpin ini? Nah, makasih Mbak Riana. Ini uniknya Kota Tegal itu adalah kita hanya memiliki 3 pimpinan, 3 anggota komisioner, berbeda dengan kabupaten yang anggotanya 5. Sehingga kalau misalkan di kabupaten itu hanya ada P2H, kalau di kota Tegal itu HP2H, yaitu hukum, pencegahan, Parmas dan Humas. Nah, sebenarnya keempat divisi ini kan saling berkaitan, Mbak. Contohnya ketika divisi Parmas akan melaksanakan MOU dengan lembaga lain, maka divisi hukum yang akan menyiapkan naskah dinasnya. Kemudian nantinya Humas yang akan mendokumentasikannya. Jadi semua saling berkaitan dan berhubungan. Nah, kalau dari kami berusaha adalah bisa mengkomunikasikan satu dengan yang lain, sehingga ketika misalkan gini, untuk non tahapan ini semua kegiatan itu fokusnya di partisipasi masyarakat ya, dan juga kegiatan Humas berkaitan dengan sosmed, publikasi dan sebagainya. Maka juga tentu kita yang penting adalah komunikasi, berkolaborasi. Ketika ada yang punya ide, ayo kita sama-sama, dan setiap ide itu juga tidak hanya melulu di HP2H, tapi juga di divisi yang lain. Ketika mereka punya kegiatan ide, maka divisi Humas yang akan mempublikasikan. Jadi kalau strategi saya selama ini adalah kita berkomunikasi, dan tentu setiap bulan coba kita evaluasi, setiap bulan kita coba apa yang akan kita kerjakan 1 bulan ke depan, gitu sih. Berarti itu rutin ya Bu, dilakukan oleh divisi HP2H Ya. untuk mengkomunikasikan apa yang sudah dilaksanakan dan yang akan dilaksanakan. Betul. Ya, Bu. Lalu apa sih Bu indikator keberhasilan yang dinilai dari kinerja divisi HP2H ini? Ya, sebenarnya kalau dari saya sendiri, Bawaslu Kota Tegal khususnya P2H melaksanakan arahan-arahan dari pimpinan RI maupun provinsi adalah sebuah keberhasilan. Contohnya kita bisa berhasil untuk melakukan uji petik di triwulan 2, 3, dan 4 pada saat pemutahiran data pemilih berkelanjutan juga merupakan prestasi, karena kita bisa dengan uji petik kita bisa memberikan sarper kepada KPU. Terus juga beberapa waktu yang lalu bulan Juni divisi Humas juga masuk 5 besar Bawaslu Jateng Sosmeter aktif. Itu kan juga salah satu pencapaian, dan yang penting adalah kita bisa terus bergerak di non tahapan ini juga merupakan pencapaian juga bagi kami gitu. Sebenarnya masa non tahapan itu kan tantangan ya bagi kita Betul, ya. betul. Yang sering ditanyakan oleh masyarakat, Bawaslu ngapain sih di masa non tahapan? Padahal banyak sekali ya Bu, kegiatan yang kita laksanakan ya Ibu ya. Oke, menyambung dari hasil yang sudah dijelaskan yang telah dicapai oleh divisi HP2H, boleh dijelaskan nggak Bu, apa saja hal-hal yang telah dilakukan oleh divisi HP2H? Misal divisi hukum ngapain, divisi pencegahan ngapain, Parmas dan Humas. Nah, ini agak panjang, dan saya mau mencontek izin ya, karena banyak sekali jadi tidak apa-apa. bisa. Jadi gini, kita akan mulai dari divisi hukum. Ya, divisi hukum ini adalah divisi yang membuat produk hukum di Bawaslu Kota Tegal. Terkecuali peraturan ya. Kalau Perbawaslu itu dari RI. Tetapi
tapi kita memproduksi hukum seperti naskah dinas MOU, PKS maupun SK. Nah, selama tahun 2025 kita sudah melaksanakan MOU dengan Pemkot Kota Tegal, yang mana itu perjalanannya sangat panjang, dimulai dari bulan Juni, lalu akhirnya ditandatangani di bulan September, lalu ada dari SMA NU, ada Perisai Demokrasi Bangsa, PCNU, PD Muhammadiyah, dan juga SMK Harber. Sedangkan untuk PKS kita juga ada dengan PDNA, yaitu PD Nasyatul Aisyah. Ya, kita sudah melakukan PKS. Kenapa PKS? Karena dari Jatengnya PDNA Jateng sudah MOU dengan Bawaslu Jateng. Jadi turunannya adalah PKS. Lalu juga kita sudah membuat 4 SK di tahun 2025. Nah, itu kalau untuk komplitnya teman-teman bisa lihat di sosial media Bawaslu, juga sudah kita tampilkan terkait dengan pencapaian divisi hukum. Nah, kalau untuk divisi pencegahan itu yang utama adalah mungkin teman-teman baru tahu bahwa kita ada pengawasan pemutahiran data pemilih berkelanjutan. Kita melakukan uji petik di 27 kelurahan dan itu sudah dilakukan. Lalu kemudian ada 6 kegiatan pendidikan politik. Itu adalah kegiatan dengan kolaborasi dengan Kesbangpol. Itu tadi Pak, kita bermitra berkolaborasi dengan Kesbangpol, ada kegiatan partisipasi masyarakat, 16 kegiatan kerjasama, 3 penerbitan naskah dinas, dan kegiatan lainnya. Jadi sangat banyak, teman-teman bisa cek juga di akun sosial media. Di situ kita juga sampaikan lah apa aja yang sudah dilakukan. Nah, kalau untuk Parmas itu juga hampir sama dengan divisi hukum, karena kalau Parmas itu hubungannya ya jadi ketika mau melakukan MOU, Parmas yang melakukan komunikasi jembatan, sedangkan naskah dinasnya dari divisi hukum. Nah, kalau kegiatan Parmas kita ada 25 kegiatan untuk hubungan antar lembaga, kayak misalkan audiensi, koordinasi, lalu ada kegiatan soswatif pendidikan. Nah, kita biasanya ke SMA, SMK yang tadi disebutkan sudah bermitra dengan Bawaslu. Lalu kemarin bulan Desember kita sudah pelantikan Saka. Ya, pimpinan Saka, Mabisaka sudah dilantik. Lalu ada kegiatan P2P daring, di mana kegiatan tersebut Bawaslu Kota Tegal ikut serta dalam memberikan narasumber. Nah, yang lebih terbaru lagi adalah tulisan dari HP2H masuk ke dalam Wasit Demokrasi ya, tulisannya dari Humas, gitu. Banggaan ya Bu ya? Kebanggaan dong, kebanggaan bersama masuk ke dalam tulisan Bawaslu Jateng. Nah, saya kira itu ada 4 ya, ada 4, satunya adalah dari Humas. Jadi mungkin itu sedikit pencapaian dari HP2H di tahun 2025, dan tentu kita berharap 2026 bisa lebih dari ini. Terus saya nggak sedikit ya Bu, tapi banyak. Karena masa non tahapan ini. Betul. Kalau tahapan kan pasti sudah sangat banyak, apalagi di masa non tahapan ini sudah cukup banyak. Tadi juga dijelaskan banyak menggandeng pihak lain. Apa sih Bu? Apakah ada juga peran dari stakeholder, peran yang besar dari stakeholder, organisasi masyarakat, akademisi, atau yang biasa kita sebut adalah mitra dari Bawaslu Kota Tegal, bahkan masyarakat Kota Tegal dalam mendukung capaian kinerja divisi HP2H sepanjang tahun 2025? Ya, sebenarnya banyak ya Mbak, karena gini, pengawasan itu bukan milik Bawaslu, tetapi milik kita semua. Stakeholder bagaimanapun juga kita perlu stakeholder untuk bisa mempersiapkan pemilu dan pilkada. Tentu contohnya adalah ketika pembersihan APK kita membutuhkan dishub ya untuk penitipan ataupun mengambil APK yang kita harus manjat. Itu kan kita tidak mungkin mengawas manjat ya. Kita membutuhkan orang yang profesional di sub. Kita juga bekerja sama dengan beberapa OPD yang lainnya. Nah, itu peran mereka juga sangat kita butuhkan untuk membantu sistem atau membantu ketika kita melakukan pengawasan. Nah, di masa non tahapan inilah kita melakukan komunikasi, kita mempersiapkan dengan MOU, PKS, supaya nanti ketika pada saat pemilu semua sudah siap ya, dan OPD pun juga tahu bahwa pemilu dan pilkada ini tugas kita semua.
Lalu untuk mitra, tentu kita juga menggandeng mitra karena kita ingin masyarakat itu juga ikut serta dalam pengawasan ya. Karena gini, ketika orang kita tanya pemilu itu apa aja tahapannya, mereka akan hanya menjawab kampanye dan pencoblosan. Padahal tahapannya kan panjang ya Mbak, yang mungkin masyarakat itu kurang tahu. Misalkan kalau pemilu ada verifikasi partai politik di masing-masing kota, ada pemutahiran data pemilih, persiapan logistik, yang itu juga sebenarnya butuh pengawasan masyarakat. Nah itu dengan cara kita soswatif, menggandeng mitra, diharapkan semakin banyak masyarakat yang mengetahui lah tahapan-tahapan pemilu gitu. Dan rasanya juga untuk akademisi kita juga perlu, kita sama-sama ketika ada peraturan baru kita bisa mengkaji bersama kira-kira peraturannya seperti apa, karena tentu kita ingin sepemahaman dengan misalkan PKPU ya, kita pengennya satu pemahaman lah dalam hal mengawasi gitu. Oke. Taunya masyarakat itu kan pada hari H gitu ya. Iya betul. Padahal kan kita sudah lakukan pengawasan beberapa tahun atau 20 bulan sebelumnya ya betul. Bu, ya. Bahwa banyak sekali proses yang harus kita lewati untuk mencapai hari H pemilu itu. Oke Bu, pastinya dalam menjalankan tugas itu kan ada kendala atau hambatan yang dirasakan. Apa saja sih Bu kendala dan hambatan, dan bagaimana Ibu menyikapi hal tersebut? Yang jelas yang pertama hambatannya itu tentu anggaran ya, karena mungkin kita mau tidak mau ketika kita mengundang orang itu kan agak tidak enak ketika memang tidak ada jamuan lah minimal gitu. Maka salah satu solusinya adalah ketika memang ada kegiatan-kegiatan masyarakat, kita yang ke sana, kita yang ikutlah sekali-kali kepada beberapa mitra. Nah, itu kan akan lebih mudah. Lalu yang kedua adalah memang tahun 2025 itu memang masih ada kegiatan-kegiatan provinsi, kegiatan-kegiatan RI, sehingga terkadang memang ketika kita sudah menjadwal itu berbentrokan. Tapi tentu walaupun halangan apapun kita sudah melewatinya dengan baik, saya kira, karena kalau kita melihat capaian di Bawaslu Kota Tegal juga kegiatannya sudah sangat banyak, dan saya kira yang penting adalah bisa menjaga terus semangat pengawas yang ada di sini gitu. Kita menjaga semangat supaya kita bisa terus memberikan edukasi dan memberikan informasi kepada masyarakat. Gitu. Oke, jadi segala hambatan, segala kendala itu pasti ada solusinya. Ada pasti solusinya. Jadi tidak jadikan alasan ya Bu ya. Ya kalau ada kendala ya, kalau ada ujian kita jalanin aja gitu. Asyik ya. Oke Bu, terakhir nih tahun 2025 ini kan sudah kita lalui dengan baik ya Bu ya. Menyongsong tahun 2026. Ini adalah awal tahun 2026. Tanpa melupakan tahun sebelum-sebelumnya nih Bu, sebagai bahan evaluasi, apa sih harapan Ibu selaku Kordiv HP2H untuk kinerja di tahun 2026 ini? Yang pertama tentu kalau untuk internal saya sih berharap bisa lebih solid ya, dalam arti semua karena kita tahu tantangan 2026 ini tentu jauh lebih besar lagi dibandingkan 2025. Lalu yang kedua adalah bahwa kemarin Bawaslu Kota Tegal sudah merencanakan rencana kerja antar divisi selama 2026, dan tentu kalau kita melihat kalendernya sangat padat, nah itu membuktikan bahwa kreativitas kita tidak akan berhenti meskipun non anggaran. Karena di era non tahapan ini, yang pertama mungkin kita melakukan peningkatan kapasitas untuk internal dan juga tentunya soswatif yang lebih kepada masyarakat. Nah, harapan kami tentu beberapa kegiatan yang sudah direncanakan bisa jauh lebih berjalan dengan lancar dan tentu lebih baik. Apa-apa yang tidak bisa dilakukan di tahun 2025, semoga kita bisa melakukan di tahun 2026. Dan tentunya bisa lebih kreatif dan juga bisa terus menjaga kesehatan. Amin. Jadi menjadi lebih baik lagi Betul. ya dari tahun sebelumnya.
Oke, dan mengadopsi yang baik ya Bu Iya, dari tahun tanpa melupakan ya. Betul, karena kan pastilah kalau tidak dipungkiri lah kalau kita membahas 2025 atau mungkin apapun yang sekiranya jelek, sekiranya kok nggak pas ya, kita tidak bisa untuk dibawa ke 2026. Tapi ketika ada masukan-masukan, karena kan contohnya kemarin ya Mbak, ketika kita mengundang P2P dan ada teman kita disabilitas, kita mendapatkan masukan, tentu kan menjadi masukan yang baik dan untuk kita lakukan di 2026. Begitu pula dengan masukan-masukan yang lainnya, karena saya kira tahapan ini waktunya kita berbenah dengan lebih baik dan juga bisa lebih transparansi dengan masyarakat terkait apa saja sih yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Tegal gitu. Oke, terima kasih Ibu Alia informasinya. Sama-sama. Cukup lengkap ya sahabat Bawaslu. Nanti sahabat Bawaslu ingin kita bahas apa lagi, boleh aja komen di kolom komentar. Nanti kita akan tampilkan lagi podcast-podcast bertema lainnya. Oke. Saya Ria Vinola Desi Mansari bersama tim pamit undur diri. Mohon maaf bila ada salah kata yang disengaja maupun tidak disengaja. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Kita suarakan Bu tagline Bawaslu Kota Tegal. 1, 2, 3. Bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.